Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pegawai PDAM ditemukan tewas terdampar di Pantai Padanggalak, Denpasar. Bangunan SMP berada di dekat jurang, para siswa dipulangkan jika terjadi hujan lebat. Tenaga kesehatan RSUP Prof. Ngurah Denpasar siap siaga pasca munculnya kasus penyakit gagal ginjal akut pada anak. Antrian pasien. Tenaga kesehatan di RSUP Prof. Ngurah Denpasar kini bersiaga pasca munculnya kasus penyakit gagal ginjal akut misterius di Bali. Dari 17 kasus yang sempat ditangani di rumah sakit ini, beberapa pasien diantaranya datang dengan gejala berat sehingga tidak bisa diselamatkan. Pihak rumah sakit meminta warga turut mengantisipasinya dengan memahami gejala yang timbul dari penyakit ini. Gagal ginjal akut ini mempunyai beberapa gejala seperti gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan tidak buang air kecil lebih dari 12 jam. Gangguan yang awalnya itu ada gangguan infeksi saluran napas, kemudian ada infeksi saluran cerna, dan tidak kencing. Nah, ini yang harus perlu diketahui waspadai untuk kedepannya. Hati-hati nih, kalau kita ketemu ada batuk pilek yang biasa, kemudian ada mencret. Kalau dulu mungkin santai, mungkin di antara ini ada punya anak kecil misalnya, perhatikan itu kencingnya gimana ya. Oh, udah 12 jam nih nggak ganti pempes nih, kosong pempesnya nih, hati-hati nih gitu loh ya. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, itu yang kita telusuri, yang kasus-kasus seperti itu. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak terjadi di Bali dan 13 provinsi lainnya di Indonesia. Akibat penyakit ini, 17 pasien anak dirawat di RSUP Prof. Ngurah Denpasar sejak bulan Agustus lalu dan 11 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Berbagai tempat kuliner kini bermunculan di kota Denpasar. Salah satunya kuliner ayam geprek sambal merah dan hijau. Warung ayam geprek ini berlokasi di wilayah Denpasar Timur. Sesuai namanya, warung ini menyajikan ayam geprek dengan dua pilihan sambal, yaitu sambal merah dan sambal hijau. Sambal merah di warung memiliki cita rasa yang berbeda dari ayam geprek lainnya. Orang-orang kan nyarinya ayam gepreknya itu tentang sambelnya. Kita ciri khasnya di sambelnya sih, beda dari yang lain. Kalau misalnya ciri khasnya itu sama aja sih sambelnya, cuman rasanya aja yang beda. Kalau di sini adanya tuh, kalau yang awalnya itu sih ayam geprek. Ayam gepreknya ada harga yang 9 sama yang 8. Kalau pakai nasinya, paketnya ada yang 11 sama yang 10. Tapi ada juga sih menunya kayak kebab, burger, tush egg, atau jamur crispy juga ada semuanya. Dari temen sih rekomendasi, dan kebetulan arah pulang kampus ke kos tuh lewat sini terus. Jadi kan kelihatan nih, wah kayaknya menarik deh, akhirnya nyoba dan ketagihan. Bedanya tuh di bumbu ayamnya sih, kriuknya tuh rasanya beda. Terus habis itu karena ada kombinasi bisa request 2 sambal, jadi sambal merah sama hijau tuh lebih nendang lagi pedesnya. Satu porsi ayam geprek sambal merah atau hijau beserta nasi putih dijual dengan harga Rp10.000. Dalam sehari, penjual ayam geprek ini bisa meraup penghasilan hingga Rp1,5 juta. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar.
Masyarakat Loloan Timur, Jemberana, memanfaatkan bagian bawah rumah panggung untuk budidaya jamur tiram. Usaha ini telah dilakukan sejak awal pandemi 2 tahun lalu hingga saat ini. Budidaya di bawah rumah panggung khas Bugis ini terbukti berhasil mendatangkan keuntungan. Usaha ini dinilai tidak sulit karena hanya perlu mengatur kelembaban udara. Ini kita sedang inovasi untuk lebih lanjut untuk masalah pengolahannya. Kita bisa untuk pengolahan menjadi nugget jamur masing-masing jamur maupun pecing jamur artinya ke depannya. Jadi ke depannya harapan saya untuk jamur tiram ini bisa menjadi satu ekonomi kreatif di Jemberana juga, karena memang selama ini yang saya tahu untuk jamur tiram ini didagangkan dari Pulau Jawa. Jadi harapan kita ke depannya kita beroperasi seperti ini sampai kita nanti bisa membuat backlog itu sendiri di Jemberana ini, sehingga ada harga backlog itu sendiri bisa terjangkau oleh masyarakat, sehingga budidaya jamur ini bisa lebih banyak lagi di Jemberana ini, dan konsumsi jamur tiram sendiri untuk di wilayah Jemberana bisa meningkat, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Jemberana. Dalam satu hari, Wahyu bisa memanen 5 kg jamur tiram dan dijual Rp18.000 per kilogram. Usaha ini bisa membantu perekonomiannya dan warga lain selama masa pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.